Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 506. Kami adalah orangnya. Feng Yu senang melihat Wang Junxia, Ku Yunxia, dan yang lainnya di berita. Lihat rekaman itu, terutama rekaman di tempat latihan. Nama, Wind and Rain Training Center ditampilkan dengan jelas dalam rekaman. Ini akan membawa banyak manfaat untuk merek Wind and Rain. Semakin terkenal para atlet ini, semakin banyak hadiah yang akan dia dapatkan, dan akan lebih mudah untuk memasuki pasar internasional. Feng Yu sudah merencanakan. Besok dia akan terus menghubungi beberapa agensi surat kabar, menghabiskan sejumlah uang untuk membuat mereka menerbitkan lebih banyak laporan tentang para atlet ini. Laporan harus mengklaim atlet ini bisa memecahkan rekor dunia. Selanjutnya adalah pertandingan nasional. Atlet-atlet ini akan memecahkan rekor dunia, dan selanjutnya akan ada World Marathon Cup di mana para atlet akan mendapatkan medali emas. Semua ini akan layak untuk dilaporkan. Ketika para atlet memecahkan rekor dunia, inilah saatnya bagi perusahaan farmasi Kota Bing untuk memasuki pasar internasional. Di negara lain, pengaruh atlet lebih besar dari China, terutama pemegang rekor dunia. Tetapi ketika Feng Yu berencana memasuki pasar luar negeri, ada artikel yang diterbitkan di koran tentang perusahaan farmasi Kota Bing. Pengungkapan produk kesehatan palsu adalah sebuah plot. Seseorang mengarang berita palsu untuk menjual obat-obatan mereka. Perusahaan farmasi Kota Bing adalah orang di balik ini. Berita utama semua surat kabar utama di Cina adalah berita tentang Coach Ma yang memukul perusahaan farmasi Kota Bing. Artikel melaporkan dia sebagai korban, dan dia tidak tahu bahwa sari penyu Cina adalah produk palsu. Ketika produk itu diekspos, dia langsung mendonasikan biaya endorsement dan hasil yang dia dapatkan dari Energy of Life keluar. Semua itu digunakan untuk memberikan kompensasi kepada para korban. Bos esens penyu Cina, Li Jiayu adalah mantan karyawan perusahaan farmasi Kota Bing. Pelatih Ma ditipu untuk mendukung produk ini karena dia pikir ini adalah merek yang memiliki reputasi baik. Garis-garis dalam iklan diberikan kepadanya oleh orang lain, dan dia telah menandatangani kontrak. Dia harus mengatakan kalimat itu. Dia merasa bahwa semua ini adalah plot. Jika tidak, mengapa obat-obatan Bing City Pharmaceutical Enterprise muncul begitu tiba-tiba ketika semua produk kesehatan menghilang dari pasar? Pelatih Ma membuat banyak tuduhan pada perusahaan farmasi Kota Bing. Dia juga mengklaim bahwa karena kejadian ini, dia tidak memiliki pelatihan atlet lagi di bawahnya. Pelatih Ma juga menambahkan bahwa banyak negara telah menawarkan gaji tinggi kepadanya untuk melatih atlet mereka, tetapi dia menolak. Dia ingin melakukan bagiannya untuk China dan melatih lebih banyak atlet China. Jika bukan karena dia, para atlet tidak akan bisa mencapai hasil yang mereka dapatkan di kejuaraan dunia. Para atlet tidak berterima kasih padanya. Atlet-atlet ini telah mengkhianatinya 1 bulan yang lalu. Bisakah para atlet itu berkembang begitu cepat? Penampilan para atlet itu semua karena latihannya. Setelah atlet berganti pelatih, mereka mendukung perusahaan farmasi Kota Bing. Apakah mereka benar-benar meminum obat itu? Semuanya bohong. Mereka semua berbohong. Pelatih Ma hanya bisa melakukan ini untuk menarik perhatian. Ini adalah satu-satunya cara bagi para pemimpinnya untuk memperhatikannya. Meskipun dia pasti akan dihukum, jika dia tidak melakukan ini, dia akan habis. Dia berhutang banyak. Zhang Ruiqiang, manajer umum perusahaan farmasi Kota Bing dan beberapa orang lainnya menelepon Feng Yu untuk membahas bagaimana mereka harus menanggapi tuduhan ini. Jika ini tidak ditangani dengan baik, maka penjualan mereka akan terpengaruh secara signifikan. Feng Yu senang internet saat ini tidak populer ketika dia melihat artikel di surat kabar. Juga, media TV tidak berani melaporkan hal ini. Itu hanya surat kabar. Ini adalah sesuatu yang bisa dia tangani dengan mudah. Konsekuensi dari laporan surat kabar sudah jelas. Semua reporter akan mempublikasikan cerita serupa dan akan membuat banyak rumor untuk meledakkan masalah ini. Laporan berita baik tidak begitu menarik bagi pembaca dibandingkan dengan pers negatif.
Ini hanya berdebat melalui media. Sejak kapan Feng Yu kalah dalam pertengkaran? Feng Yu mengumpulkan beberapa informasi, dan setelah memverifikasi informasi itu, dia meminta manajer umum perusahaan farmasi kota Bing untuk mengadakan konferensi pers. Di era ini, hanya pemerintah yang akan mengadakan konferensi pers. Bahkan para selebriti tidak mengadakan konferensi pers. Ketika Bing City Pharmaceutical Enterprise mengadakan konferensi pers, semua reporter bersemangat karena ini adalah sesuatu yang baru. Mereka semua ingin mengumpulkan lebih banyak informasi dari perusahaan farmasi kota Bing, dan sekarang, perusahaan bersedia merilis lebih banyak detail. Sekarang saya akan berbicara tentang tuduhan konyol yang dibuat oleh pelatih Ma tentang perusahaan kita. Pertama, Chinese Turtle Essence didirikan awal tahun lalu dan didirikan sebelum Bing City Pharmaceutical Enterprise. Kedua, Li Jiayu adalah seorang salesman dari XX Pharmaceutical Factory. Tapi Li Jiayu hanya bekerja selama 1 bulan. Pabrik farmasi XX ini merupakan salah satu perusahaan yang dilebur menjadi Bing City Pharmaceutical Enterprise. XX Pharmaceutical Factory adalah perusahaan patungan, dan pemegang saham utamanya adalah perorangan. Ketiga, obat-obatan kami dikembangkan oleh profesor dari Universitas Beijing dan memiliki sertifikasi standar internasional. Kami akan segera mengekspor produk kami ke negara lain. Sama sekali tidak ada masalah dengan kualitas produk kami. Keempat, tidak ada satu bagian pun dari iklan kami yang salah. Kelima, dari apa yang kami pahami, pelatih Ma telah mengeluarkan 11 juta RMB bukan karena dia ingin menyumbangkan jumlah itu. Jumlah ini disita oleh pemerintah. Ini berbeda dari apa yang dia klaim. Keenam, pelatih Ma mengklaim bahwa para atlet bisa mencapai hasil karena latihannya. Bagaimana dengan pelatih lainnya? Bisakah satu orang secara pribadi melatih lusinan atlet? Ketujuh, pelatih Ma mengaku menjadi korban skandal produk kesehatan. Tetapi apakah semua orang lupa apa yang dikatakan para atlet itu? Mengapa mereka menuntut pergantian pelatih? Kedelapan, pelatih Ma mengklaim bahwa penampilan para atlet akan turun setelah dia pergi. Saya kira tidak demikian. Saya percaya bahwa para atlet ini akan tampil lebih baik di bawah bimbingan pelatih baru. Mereka pasti akan memecahkan rekor dunia. Semua reporter sangat senang dengan kata-kata general manager. Semua tuduhan pelatih Ma dibantah. Manajer umum menyiratkan bahwa pelatih Ma membuat tuduhan palsu terhadap perusahaan farmasi kota Bing dan telah menyangkal semua klaim pelatih Ma. Bagaimana Anda menjelaskan tentang kebangkitan produk perusahaan Anda setelah produk kesehatan dikeluarkan dari rak? Meskipun semua produk Anda adalah obat-obatan, orang-orang memperlakukannya sebagai suplemen kesehatan. Seorang reporter bertanya, apa yang salah dengan ini? Produk kesehatan dikeluarkan dari rak karena ada masalah dengan produk mereka. Produk kami tidak ada masalah dan dipercaya oleh konsumen. Konsumen ingin meningkatkan asupan nutrisi mereka, dan mereka membeli produk kami. Ini sangat normal. Pelatih Ma telah mengklaim bahwa perusahaan farmasi kota Bing adalah orang di balik pengungkapan produk kesehatan palsu. Apakah kamu mengakuinya? Reporter lain mengajukan pertanyaan sulit. Manajer umum perusahaan farmasi kota Bing tersenyum. Itu benar. Kami adalah orang-orangnya. Para wartawan gempar. Perusahaan farmasi kota Bing memang yang mengekspos produk kesehatan palsu itu. Itu berarti tuduhan pelatih Ma benar. Perusahaan farmasi kota Bing benar-benar ada hubungannya dengan skandal produk kesehatan. Pejabat pemerintah kota Bing di sampingnya juga terkejut. Bagaimana bisa manajer umum mengatakan itu? Terlepas dari apakah Anda ada hubungannya dengan skandal itu, Anda tidak boleh mengakuinya. Apa ada yang salah dengan otakmu? Manajer umum perusahaan farmasi kota Bing melanjutkan. Apa yang salah dengan kami mengekspos produk palsu itu? Apakah kita melakukan sesuatu yang salah? Para wartawan tercengang. Betul sekali. Apa salahnya mengekspos produk palsu itu? Bab 507. Semua orang Jepang tidak memiliki seng keesokan harinya. Pelatih Ma melihat artikel di koran, dan dia merobeknya menjadi beberapa bagian. Sudah ada sobekan kertas di lantai. Karakter dan amoralitas yang dipertanyakan. Sejak kapan kata-kata ini digunakan untuk menggambarkan pelatih kelas dunia?
Pelatih Ma ingin membakar perahunya, tetapi perahunya tenggelam. Dia jatuh ke sungai, dan dia tidak bisa berenang. Pelatih Ma telah membesar-besarkan masalah ini, dan pemimpinnya telah memperhatikannya lagi. Tapi kali ini, pemimpinnya telah memecatnya. Jika bukan karena seorang pengusaha misterius yang membeli tempat pelatihan pelatih Ma yang setengah jadi dan mengubahnya menjadi area villa dengan pemandangan laut, pelatih Ma akan dijebloskan ke penjara. Pelatih Ma menyesali apa yang telah dilakukannya. Jika dia tidak serakah, dia tidak akan berada dalam penderitaan ini. Masa depannya telah hilang sekarang. Pelatihan di luar negeri. Bahkan jika China mengizinkannya pergi, negara-negara yang mencoba merekrutnya di masa lalu tidak akan lagi mempekerjakannya. Tidak ada yang ingin atlet mereka dilatih oleh orang yang tidak bermoral. Feng Yu tidak senang saat mengetahui bahwa pelatih Ma dipecat. Pada akhirnya, Feng Yu memutuskan untuk membantu pelatih Ma agar tidak dipenjara. Tentu saja, Feng Yu tidak akan pernah rugi. Pemerintah daerah Lianyungan tidak sabar menunggu seseorang mengambil alih proyek tersebut. Jika tidak, pemasok material dan perusahaan konstruksi akan mencari mereka untuk pembayaran terutang. Pengusaha itu bahkan menyumbangkan sejumlah uang kepada pemerintah setempat untuk mengubah penggunaan bidang tanah tersebut. Pemkot tidak peduli apakah villa bisa dijual atau tidak. Itu adalah mimpi Feng Yu di kehidupan sebelumnya untuk memiliki villa dengan pemandangan laut. Mimpi ini telah menjadi kenyataan dalam hidup ini. Juga, daerah ini akan ditetapkan sebagai zona pengembangan ekonomi dalam beberapa tahun, dan harga properti akan melonjak. Tidak mungkin Feng Yu membuat kerugian. Kamu bisa mulai menayangkan iklannya. Feng Yu memanggil Kameda Masao. Orang Jepang mulai memperhatikan iklan buku di Fuji TV. Buku ini berjudul Kesehatan Suboptimal. Di Jepang, ada penulis yang mempromosikan buku baru mereka. Namun kebanyakan dari mereka hanya beriklan di koran. Bahkan jika mereka menggunakan stasiun TV untuk mempromosikan buku baru mereka, mereka juga tidak membuatnya menjadi program TV. Program ini telah mempekerjakan seorang profesor medis sebagai tuan rumah dan berbicara tentang kesehatan dan asupan nutrisi harian. Zat gizi dalam makanan dan penyebab status kesehatan kurang optimal. Karena pola makan kita orang Jepang kekurangan banyak nutrisi, dan kebanyakan dari kita berada dalam status suboptimal. Kami kebanyakan kekurangan seng. Kekurangan seng dalam tubuh kita akan menyebabkan kekurangan protein dan akan mempengaruhi pertumbuhan anak-anak kita dan kesuburan pria. Sejujurnya, saya sering mengonsumsi suplemen zinc. Obat jenis ini dibeli dari China. Seng merupakan faktor penting dalam kesuburan pria. Seperti yang kalian ketahui, saya memiliki 2 putra dan 2 putri. Pada usia saya saat ini, saya masih memiliki kehidupan seks yang sehat dengan istri saya. Sebagian besar pria berusia 30-an mulai berhenti berhubungan seks dengan pasangannya. Tidak hanya ada program TV, tetapi juga ada iklan di surat kabar. Iklan tersebut adalah untuk multivitamin dan zinc gluconat. Kebanyakan wanita Jepang adalah ibu rumah tangga dan ketika mereka melihat iklan tersebut, mereka memutuskan untuk membeli suplemen ini untuk suami mereka. Program TV mengatakan bahwa kekurangan zinc akan menyebabkan penurunan gairah seks dan jumlah sperma pada pria. Suami mereka biasanya pulang larut malam dan jarang menyentuh mereka. Ini karena mereka terlalu lelah karena pekerjaan mereka. Tapi sekarang, mereka tahu itu karena suami mereka kekurangan zinc. Harus juga mendapatkan buku tentang kesehatan suboptimal dan menyiapkan beberapa tonik untuk suami kita. Profesor di TV juga merekomendasikan pengobatan Cina, zinc gluconate. Tidak heran Cina memiliki populasi yang begitu tinggi. Mereka sudah tahu tentang efek zinc dalam tubuh kita. Program ini juga memperingatkan tentang efek berbahaya dari kekurangan zinc pada anak-anak. Semua keluarga dengan anak laki-laki mulai membeli zinc gluconat untuk anak-anak mereka. Banyak pria Jepang pulang ke rumah untuk melihat sebotol obat biru menunggu mereka, disiapkan oleh istri mereka. Istri mereka ingin mereka minum obat. Satu kursus pengobatan adalah 4 minggu, dan efeknya bisa terlihat ketika pengobatan berakhir. Para istri tidak akan memberitahu suami mereka tentang tujuan mereka mendapatkan obat ini. Mereka memberitahu suami mereka bahwa ini adalah tonik yang baik untuk kesehatan mereka.
Beberapa suami tersentuh oleh gerak tubuh istri mereka. Beberapa dari mereka memarahi istri mereka karena membuang-buang uang. Perekonomian Jepang tidak berjalan dengan baik dan ini membuang-buang uang. Meskipun mereka mengatakan ini, mereka masih minum obat. Sang suami juga memperhatikan bahwa ada sebuah buku di rumah. Khas ibu rumah tangga biasanya akan menonton TV dan jarang membaca. Kesehatan yang kurang optimal. Tentang apa buku ini? Dari judulnya, sepertinya buku kedokteran. Para suami yang penasaran mulai membalik buku itu. Setelah membaca, para suami menyadari bahwa mereka menunjukkan gejala status kesehatan suboptimal. Mereka selalu lelah di tempat kerja karena kekurangan nutrisi. Mereka harus meningkatkan asupan nutrisi melalui makanan dan suplemen tertentu. Segera pria Jepang tahu obat apa yang mereka minum. Ini adalah produk suplemen zinc dari China. Buku itu telah menyatakan efek kekurangan zinc. Semua suami tahu mengapa istri mereka membelikan obat ini untuk mereka. Apa yang harus dilakukan sekarang? Mereka harus memaksakan diri untuk memalsukan minat pada istri mereka. Jika tidak, istri mereka akan tahu bahwa mereka tidak kekurangan seng, tetapi mereka memang kehilangan minat pada istri mereka. Pada akhirnya, frekuensi berhubungan seks dengan istri meningkat. Para istri senang melihat efek obat ini. Profesor tidak berbohong kepada mereka. Harus membeli lebih banyak obat ini. Tentu saja, ada beberapa pria dengan beberapa masalah dengan tubuh mereka, dan mereka diam-diam membeli obat ini untuk diri mereka sendiri. Mereka menyimpan obat di kantor mereka dan minum sebotol saat makan siang setiap hari. Mungkin itu efek placebo, atau obatnya efektif. Mereka merasa kekuatan mereka meningkat pesat setelah minum obat. Karena itu, penjualan zinc gluconate meningkat secara eksponensial. Penjualan di wilayah tertentu bahkan lebih tinggi dari China. Feng Yu terkejut dengan ini. Dia hanya ingin memanfaatkan kekhawatiran psikologis orang untuk menjual obatnya, tetapi dia tidak berharap hasilnya akan begitu baik. Ini juga membuat Feng Yu merasa lebih percaya diri tentang penjualan obatnya di negara-negara barat. Namun, Feng Yu tidak perlu berbuat banyak untuk penjualan di sana. Dia telah menyerahkan penjualan obat-obatan ini kepada mitra perusahaan penjualan medisnya di negara-negara tersebut. Sudah waktunya bagi Feng Yu untuk melapor ke Universitas Hong Kong. Bab 508. Universitas Hong Kong. Universitas Hong Kong. Universitas dengan sejarah panjang. Universitas ini terkenal dengan kedokteran, bisnis, humaniora, dan ilmu politiknya. Fakultas kedokteran bahkan diubah namanya untuk menghormati sumbangan Superman Lee. Bahkan fakultas bisa diganti namanya. Feng Yu iri dengan ini. Dia juga ingin memiliki universitas yang dinamai menurut namanya. Memiliki seluruh universitas untuk dinamai menurut namanya adalah pencapaian yang lebih tinggi daripada fakultas. Apa yang membuat Feng Yu paling bahagia adalah tidak ada panggilan masuk untuk kehadiran di universitas ini. Ujian akhir tahun juga tidak terlalu penting, tapi ada tugas. Universitas ini menekankan kepraktisan. Meskipun Feng Yu telah memilih fakultas bisnis dan bukan fakultas ekonomi dan keuangan yang dia kuasai, dia masih yakin bahwa dia akan dapat menyelesaikan tugasnya secara efisien. Feng, aku akan membawamu untuk bertemu dengan pemimpin universitas. Saya juga telah membantu Anda membeli apartemen di dekat universitas. Fu Guangzheng melirik Feng Yu. Mengapa Anda menginginkan apartemen di luar universitas? Anda masih ingin menyangkal bahwa Anda tidak di sini untuk gadis-gadis Hong Kong kami. Feng Yu mengikuti Fu Guangzheng melewati kampus. Tentu saja, Fu Guangzheng juga telah mempekerjakan seorang dosen untuk memimpin. Sepanjang jalan, Feng Yu memperhatikan bahwa ada banyak gedung kampus yang dinamai menurut nama individu. Dia telah mendengar beberapa nama ini. Orang-orang ini adalah miliarder Hong Kong. Orang-orang kaya ini terbiasa dengan pekerjaan amal. Mereka melakukan ini untuk meningkatkan reputasi mereka dan juga untuk mencegah orang berbicara di belakang mereka. Tentu saja, mereka juga melakukan ini untuk meningkatkan status sosial mereka. Lulusan universitas akan menjadi elit Hong Kong, dan beberapa dari mereka bahkan mungkin menjadi gubernur atau beberapa pejabat. Orang berpangkat tertinggi di universitas bukanlah kepala sekolah. Itu adalah kanselir.
Peran kepala sekolah di universitas seperti CEO perusahaan, sedangkan rektor seperti ketua perusahaan. Fu Guangzheng membawa Feng Yu menemui wakil kepala sekolah dan meminta wakil kepala sekolah untuk menjaganya. Dia mengisyaratkan kepada wakil kepala sekolah bahwa Feng Yu datang ke Hong Kong untuk menghabiskan waktu, dan mereka seharusnya tidak mempersulitnya. Universitas tidak boleh mengambil kehadirannya atau memberinya tugas. Feng Yu juga tidak boleh dipaksa untuk mengikuti kegiatan sepulang sekolah atau dipaksa tinggal di asrama universitas. Juga, selain Feng Yu lulus ujian universitas, dia tidak perlu melakukan hal lain. Feng Yu menatap Fu Guangzheng dengan marah. Apa artinya ini? Siapa di sini untuk menghabiskan waktu? Saya sangat ingin belajar dan menambah pengetahuan saya. Feng Yu sangat ingin menghadiri kuliah Profesor Liang itu. Profesor ini akan diangkat sebagai salah satu konsultan untuk menstabilkan perekonomian Hong Kong oleh pemerintah setelah Hong Kong diserahkan ke China. Dia tidak hanya berpengalaman dengan ekonomi Cina, tetapi dia juga telah meneliti ekonomi Asia dan seluruh dunia. Ini, mobil ini untukmu. Tetapi Anda tidak memiliki SIM Hong Kong. Ini adalah pengemudi yang saya atur untuk Anda. Dia dulu mengemudikan truk pengiriman dan berasal dari China. Dia bisa berbahasa Mandarin dan Kanton dengan baik. Apakah Anda ingin saya mengatur instruktur mengemudi untuk Anda dan memberi Anda SIM? Fu Guangzheng melemparkan kunci mobil ke Feng Yu. Feng Yu memandang pengemudi. Bisakah Anda mengajari saya? Ya, tapi saya bukan instruktur profesional. Feng Yu melambaikan tangannya. Sudah cukup. Saya tidak mempercepat. Saya hanya perlu membiasakan diri dengan kemudi kanan. Sebagian besar waktu, saya juga tidak akan mengemudi. Feng Yu tidak bodoh untuk mempercepat dan mempertaruhkan nyawanya. Hanya anak-anak kaya yang bodoh yang akan melakukan ini. Baginya, mobil hanyalah alat transportasi dari satu tempat ke tempat lain. Dia hanya ingin membiasakan diri dengan setir kanan dan hanya akan menyetir saat diperlukan. Kamu bersikeras menjadi siswa pertukaran, tetapi kamu terlambat untuk hari pertamamu. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Fu Guangzheng menggerutu. Siswa pertukaran lainnya telah tiba di universitas beberapa hari sebelumnya. Hanya Feng Yu yang tidak datang lebih awal. Sebaliknya, dia terlambat. Jika bukan karena keluarga Fu, Universitas Hong Kong akan menghukum Feng Yu. Bahkan siswa pertukaran harus mematuhi peraturan sekolah. Saya terlalu sibuk. Oh, bagaimana iklan Wang Junxia di negara-negara barat? Sekarang setelah Anda menyebutkan ini, adalah ide bagus untuk membuat atlet membintangi iklan. Responnya bagus. Dengan meningkatnya kesadaran dan promosi status kesehatan yang kurang optimal, penjualan produk kami meningkat pesat. Perusahaan-perusahaan mitra itu tersenyum menuju bank. Feng Yu berpikir dalam hatinya. Bagaimana mungkin perusahaan-perusahaan itu tidak menghasilkan uang dengan strategi pemasaran baru seperti itu? Menggunakan atlet untuk mendukung strategi pemasaran produk kesehatan Amway, dan Feng Yu telah menyalin ide ini. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, Amway telah mempekerjakan atlet untuk mendukung produk kesehatan mereka dan mencapai hasil yang sangat baik. Wang Junxia dan yang lainnya belum mencapai puncak popularitas mereka. Ketika mereka memecahkan rekor dunia, mereka akan lebih berpengaruh. Feng Yu merasa bahwa tidak banyak uang yang dapat dihasilkan dari produk medis ini. Tapi masih ada keuntungan dari menjual semua saham yang ada. Target penjualan tahun ini tidak menjadi masalah. Merek Bing City Pharmaceutical Enterprise juga akan dikenal di seluruh dunia. Feng Yu berharap merek ini akan setenar Bayer di masa depan dan obat-obatan baru yang diproduksi dapat laku karena merek tersebut. Para atlet tidak berada di puncak popularitas mereka. Tahun depan, mereka akan lebih populer, dan penjualan kami akan lebih baik. Fu Guangzheng menggelengkan kepalanya. Saya masih berpikir bahwa tidak ada gunanya berinvestasi begitu banyak untuk pengembalian seperti itu. Bahwa Bing City Pharmaceutical Enterprise masih belum memiliki produk unggulan. Apa gunanya Anda membangun merek ini? Tidak mungkin Anda bisa bersaing dengan raksasa farmasi luar negeri itu. Fu Guangzheng tidak bisa mengerti mengapa Feng Yu tidak fokus di Cina atau Asia. Mengapa Feng Yu bersikeras menjual produknya ke negara-negara barat? Kesadaran merek.
Produk medis yang dijual Feng Yu bukanlah produk khusus. Apakah ada kebutuhan untuk membangun merek? Feng Yu tidak perlu meningkatkan kesadaran merek melalui iklan. Tapi Fu Guangzheng tidak tahu tentang rencana Feng Yu. Ini untuk membuka jalan bagi Viagra masa depan. Lebih mudah bagi perusahaan terkenal untuk memasarkan obat mereka. Juga ini akan membantu promosi Zhang Ruiqiang. Semakin tinggi Zhang Ruiqiang mendaki, semakin banyak keuntungan Feng Yu di masa depan. Mari kita berhenti membicarakan ini. Bawa aku ke asrama. Aku ingin bertemu dengan teman sekamarku. Feng Yu tiba-tiba menyadari perubahan ekspresi di wajah Fu Guangzheng ketika dia bertanya tentang asrama. Ada apa dengan teman sekamar ini? Bukankah saya meminta kamar asrama berbagi kembar? Anda tidak mengatur teman sekamar yang baik. Feng, biarkan aku melakukan perkenalan. Ini adalah Fu Guangwei, sepupu saya. Pembuluh darah di dahi Fu Guangzheng bermunculan. Saya telah memberitahu Wei Zai ini lihat catatan penerjemah untuk membersihkan kamar. Mengapa ada bra wanita tergantung di kursi? Hai, saudara Feng. Panggil aku Wei Zai akan melakukannya. Wei Zai, mengapa Anda tidak menyebut diri Anda Wah Zai? Feng Yu melirik Fu Guangzheng. Anda mengatur agar saya tinggal dengan sepupu Anda. Sepertinya keputusanku untuk membeli apartemen di luar sekolah benar. Feng Yu melihat sekeliling ruangan dan yakin bahwa Fu Guangwei ini telah membawa seorang gadis kembali tadi malam. Wei Zai, aku akan tinggal di luar sekolah. Jika saya kembali ke asrama, saya akan menelepon Anda. Saudara Fu, haruskah kita pergi makan malam? Fu Guangzheng menatap sepupunya dengan marah. Ini adalah kesempatan besar, dan orang bodoh ini tidak menghargainya. Apakah Anda tahu berapa banyak yang akan Anda hasilkan jika Feng Yu bersedia membimbing Anda? Anda hanya tahu cara bermain. Tidak heran paman ketiga sakit kepala ketika dia berbicara tentang Anda. Ya, saya telah membuat pengaturan. Itu semua makanan favoritmu. Bab 509. Saya gay di Hong Kong, Fu Guangzheng menjadi tuan rumah. Saat makan malam, Fu Guangwei memberitahu Feng Yu tentang semua tempat menyenangkan di Hong Kong. Tapi Feng Yu sepertinya tidak tertarik. Wei Zai, aku memperingatkanmu. Jangan ambil bagian dalam kegiatan itu dan kamu tidak boleh membawa saudara Feng ke tempat-tempat itu. Jika tidak, saya akan memberitahu paman ketiga untuk berhenti memberi Anda uang saku. Fu Guangzheng memperingatkan. Kamu masih tidak bertanya apakah saudara Feng ingin pergi. Fu Guangwei membantah. Aku tidak tertarik dengan tempat-tempat itu. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Apa balap bawah tanah, klub pertarungan bawah tanah? Feng Yu tidak tertarik dengan ini. Mungkin menarik untuk mengunjungi tempat-tempat ini sesekali, tetapi dia tidak akan pernah seperti Fu Guangwei mengambil bagian dalam kegiatan itu. Fu Guangwei mengerutkan kening. Lalu bagaimana dengan bar dan disko? Saudara Feng, bar dan diskotik kami di Hong Kong lebih menyenangkan daripada yang ada di China. Ada banyak gadis seksi. Apa kamu tidak mau pergi? Fu Guangzheng memandang Feng Yu, menunggu jawabannya. Tapi Feng Yu bisa melihat semangat di matanya. Sial, kalian berdua ingin pergi ke tempat itu dan ingin menggunakanku sebagai alasan. Tapi Feng Yu belum pernah mengunjungi diskotek di Hong Kong dan ingin melihat apakah itu benar-benar seperti drama-drama Hong Kong itu. Dia bertanya-tanya apakah itu terjadi seperti film. Musik menggelegar, dan Feng Yu mengerutkan kening. Musiknya terlalu keras. Tidak ada cara bagi mereka untuk mendengar satu sama lain ketika mereka berada di dalam. Wei Zai, kamu di sini bersama Zheng Zai. Kamu masih punya teman baru. Seperti biasa, bartender melihat mereka berdua dan menyapa mereka. Feng Yu memandang Fu Guangzheng. Seperti biasa, Anda berdua tetap di sini. Aku hanya alasan bagi kalian berdua untuk mengunjungi tempat ini. Kakak Feng, apa yang ingin kamu minum? Rum. Feng Yu ingin minum bir, tetapi tidak ada orang di sekitar mereka yang minum bir. Jadi, dia memesan rum. Wei Zai, lihat ke kiri. Ada 3 anak perempuan. Mengapa kamu tidak pergi dan minum bersama mereka? Bartender itu mencondongkan tubuh ke depan dan berkata kepada Fu Guangwei. Ekspresinya persis seperti mucikari di drama-drama Hong Kong lama.
Feng Yu dan yang lainnya berbelok ke kiri. Pakaian gadis-gadis itu lebih panas daripada gadis-gadis di Cina. Tapi Feng Yu tidak tertarik. Riasan mereka terlalu tebal. Bagaimana mereka bisa dianggap cantik? Bagaimana jika mereka menghapus riasan mereka dan terlihat seperti hantu? Feng Yu berpikir bahwa Fu Guangzheng dan sepupunya akan lebih berhati-hati saat dia ada. Tapi dia salah. Mereka berdua segera berdiri dan berjalan menuju tiga gadis itu. Brengsek. Mereka terlalu putus asa. Fu Guangzheng tidak memiliki wanita. Feng Yu tidak tertarik dan duduk di sana sambil minum, memandangi orang-orang di sekitarnya. Lupakan. Aku akan pulang sendiri nanti. Saya ingin melihat apartemen seperti apa yang dibeli Fu Guangzheng untuknya. WTF. Menyeret gadis itu dengan paksa. Feng Yu melihat Fu Guangzheng berdiri di sana sambil menyeret pergelangan tangan seorang gadis. Tuan muda keluarga Fu ini juga ditolak. Fu Guangzheng dapat dianggap tampan dan sangat kaya. Rolex yang dia kenakan adalah tanda kekayaannya. Hampir tidak mungkin bagi Fu Guangzheng untuk tidak mendapatkan gadis yang diinginkannya di tempat ini. Mungkinkah Fu Guangzheng terlalu cemas atau dia merasa malu karena ditolak? Wow, ini semakin seru. Kedua sepupu tertarik pada gadis yang sama. Feng Yu melihat Fu Guangwei meraih gadis itu juga. Brengsek, handphone sekarang tidak bisa mengambil gambar. Jika ini direkam itu pasti akan menjadi klasik. Ini bisa dijadikan drama TVB. Dengan gambar ini di tangan, Feng Yu akan dapat mengolok-olok Fu Guangzheng untuk tahun depan. Gadis itu menamparkan Fu Guangwei. Fu Guangwei tidak memukulnya kembali. Kenapa dia tidak membalas? Meskipun Feng Yu baru bertemu Fu Guangwei, dia tahu Fu Guangwei adalah orang yang impulsif dan gegabah. Dia ditampar oleh gadis itu, dan dia hanya diam. Bagus. Aku harus menghentikan mereka. Jika insiden ini meledak itu tidak akan baik untuk keluarga Fu. Kedua orang ini mabuk bahkan sebelum mereka mulai minum. Kakak Fu, Wei Zai, lupakan saja. Tidak perlu bagi kalian berdua untuk memaksa gadis ini. Feng Yu menarik Fu Guangzheng kembali. Saudara Feng, maaf karena membiarkan Anda melihat ini. Ini adik perempuan saya, Fu Mengying. Anda berani berdandan seperti ini dan datang ke tempat-tempat ini. Apakah kamu tidak takut mabuk dan diperkosa oleh para hooligan itu? Fu Guangzheng memarahi gadis itu. Hah, adikmu. Sial, gadis yang berpakaian seperti pelacur ini berasal dari keluarga Fu. Tunggu, apakah gadis ini gadis pemberontak dari keluarga Fu yang dilaporkan oleh media di kehidupan Feng Yu sebelumnya? Fu Mengying yang memberontak itu. Bukankah Fu Mengying ini seorang lesbian di kehidupanku sebelumnya? Feng Yu memandang kedua gadis di samping Fu Mengying. Kedua gadis ini juga lesbian. Tiga gadis muda melakukan trisam. Ini akan menjadi gambar yang cantik. Apa yang kamu lihat? Fu Mengying berteriak pada Feng Yu. Mengying, bagaimana kamu bisa berbicara dengan saudara Feng seperti ini? Apa yang keluarga kami ajarkan padamu? Fu Guangzheng merasa malu. Feng Yu telah melihat saudara perempuannya berpakaian seperti pelacur dan Fu Guangzheng sudah malu akan hal ini. Sekarang, saudara perempuannya bahkan berteriak pada Feng Yu, membuatnya semakin malu. Apa saudara Feng? Apakah Anda melihat cara dia menatapku? Apa kau masih saudaraku? Fu Mengying berteriak. Feng Yu melirik Fu Mengying. Saya gay, dan saya tidak tertarik pada Anda. Kamu lesbi. Fu Guangzheng tercengang. Hah? Feng Yu bilang dia gay. Apa lelucon? Feng Yu punya pacar di Tiongkok dan dia tahu tentang itu. Feng Yu pasti mengatakan itu untuk menenangkan situasi. Fu Mengying berteriak kaget. Bagaimana kamu tahu? Hah? Rahang Fu Guangzheng dan Fu Guangwei jatuh. Adik kecil itu gay. Maafkan saya. Aku bercanda denganmu barusan. Saya bukan gay. Feng Yu memandang Fu Mengying dengan tatapan terkejut. Bagaimana Anda bisa memenangkan saya dengan kecerdasan Anda yang rendah? Fu Mengying sangat marah. Dia telah mengungkapkan rahasia terbesarnya karena Feng Yu. Bagian yang paling menjengkelkan adalah Feng Yu bukan gay dan dia telah menipunya. Tapi yang paling membingungkan Fu Mengying adalah mengapa Feng Yu tahu dia gay.
Bahkan anggota keluarganya tidak tahu tentang rahasia ini. Aku juga bercanda. Fu Mengying mencoba membantah. Tapi itu terbukti dengan sendirinya. Tidak ada yang akan percaya dia bercanda. Fu Guangzheng memandang dua gadis di samping Fu Mengying dengan dingin. Dia merasa ini memalukan. Seorang putri dari keluarga Fu adalah seorang lesbian. Dan Fu Mengying sendiri telah mengakuinya. Bagian terburuknya adalah dia mengaku gay di depan Feng Yu. Ini membuat Fu Guangzheng semakin malu. Selama makan malam sebelumnya, Fu Guangzheng masih membual kepada Feng Yu tentang betapa berpengaruhnya keluarga Fu di Hong Kong dan telah membual tentang pendidikan keluarga mereka dan saudara-saudaranya. Sekarang, Fu Guangzheng merasa seperti diberi tamparan besar di wajahnya, dan tamparan ini ada di depan semua orang. Fu Guangzheng memandang Feng Yu mencoba menahan tawanya dan mengira Feng Yu sedang mengejeknya dan keluarganya. Tapi dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jika ini adalah keluarga top Hong Kong lainnya, Fu Guangzheng juga akan tertawa dan bergosip tentang keluarga itu. Tapi sekarang ini adalah keluarganya. Diam. Ikut aku ke rumah. Kalian berdua, menjauhlah dari saudara perempuanku atau kamu akan mendapatkannya dariku. Fu Guangzheng berkata sebelum menyeret adiknya keluar. Dia tidak peduli jika dia menyakiti adiknya. Dia hanya ingin meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Feng Yu melihat Fu Guangzheng menatapnya dengan marah dan dia memasang tampang polos. Dia sepertinya telah mengatakan lelucon yang tidak berbahaya, tetapi dia tertawa di dalam hatinya. Datang ke disko malam ini sangat berharga. Bab 510. Orang daratan bodoh Chen tua, antarkan aku kembali. Feng Yu memberitahu pengemudi. Fu Guangzheng dan yang lainnya telah pergi. Dia bahkan tidak memberitahu Feng Yu ketika dia pergi. Bartender itu sudah tercengang. Dia hanya ingin menjilat dua tuan muda keluarga Fu untuk mendapatkan tip tambahan. Tapi rencananya telah menjadi bumerang. Fu Guangzheng masih memiliki reputasi yang baik. Tapi Fu Guangwei pasti akan membawa beberapa preman untuk menghancurkan disko ini. Bos disko ini tidak akan membiarkan bartender ini pergi. Juga, bos disko ini juga seorang gangster. Bartender hanya berharap dia tidak akan dipukuli terlalu parah oleh bosnya. Apartemen yang dibeli Fu Guangzheng untuk Feng Yu adalah apartemen kecil dengan satu kamar. Ruang tamunya lebih besar, dan ini adalah tipe apartemen paling umum di Hong Kong. Luas total termasuk balkon, kurang dari 50 meter persegi. Feng Yu ingin mendapatkan apartemen yang lebih baik, tetapi apartemen di dekat Universitas Hong Kong terlalu mahal. Bagaimanapun, Feng Yu tinggal sendirian, dan tidak perlu apartemen besar. Fu Guangzheng telah merekomendasikan kepadanya villa-villa tingkat menengah, tetapi Feng Yu menolak. Apa jalan pribadi dan keamanan yang lebih baik? Ini semua omong kosong. Jika keamanan di Hong Kong begitu baik, putra Superman Lee tidak akan diculik. Perumahan di dekat kantor polisi adalah yang paling aman. Bagaimanapun, Feng Yu tidak ingin tinggal bersama Fu Guangwei. Orang itu memiliki gaya hidup yang kacau. Keesokan harinya, ketika Feng Yu bangun, dia ingat masalah serius. Dia tahu jam berapa kelasnya dimulai, tetapi dia tidak tahu di mana kelasnya. Meskipun Feng Yu tidak berencana menjadi siswa pekerja keras, dia tidak bisa terus-menerus melewatkan pelajarannya. Ini akan mempengaruhi reputasi Universitas Beijing. Selanjutnya, Feng Yu ingin melihat standar dosen Universitas Hong Kong. Jika dosennya mampu, maka akan ada beberapa mahasiswa berprestasi. Feng Yu ingin melihat apakah dia bisa melihat beberapa elit ini dan merekrut mereka. Feng Yu terlibat dalam berbagai bisnis. Dia tidak khawatir tentang merekrut pekerja dan modal. Aspek terpenting dari perusahaannya adalah staf manajemen, desain, penelitian, penjualan, del. Dia membutuhkan profesional di bidang khusus. Bahkan pekerja kelas 8 pun tidak sepenting itu. Jika seseorang bisa mendesain model mobil yang menarik, Feng Yu pasti akan memberi penghargaan yang mahal kepada sang desainer. Jika seseorang dapat mengembangkan teknologi canggih, Feng Yu bahkan akan memberi orang itu beberapa bagian. Itu masih ucapan yang sama. Apa yang paling mahal di 21 stone abad? Bakat. Hai, bagaimana saya bisa sampai ke kantor fakultas bisnis? Feng Yu bertanya kepada seorang siswa.
Siswa yang dihentikan oleh Feng Yu menatapnya dari atas hingga ujung kaki. Kamu dari daratan? Ya, saya di sini untuk belajar. Saya tidak tahu. Siswa itu berjalan pergi dengan kepala terangkat tinggi. Feng Yu bingung. Saya tidak menyinggung Anda dengan cara apapun. Saya hanya menanyakan arah apakah ada kebutuhan untuk terjebak. Juga apa yang salah dengan datang dari daratan. Diskriminasi. Feng Yu tahu bahwa skenario semacam ini akan berlanjut hingga tahun 2000. Ini karena setelah Hong Kong dikembalikan ke Tiongkok, banyak orang Tionghoa yang datang untuk bekerja di Hong Kong. Mereka mendapatkan upah yang lebih rendah tetapi lebih efisien. Juga, beberapa pengusaha Hong Kong pergi ke Cina untuk mendirikan pabrik. Ini akan menyebabkan peningkatan pengangguran di Hong Kong, dan banyak warga Hong Kong yang membenci orang Cina karena mengambil pekerjaan mereka. Jika Anda mampu, tidak ada alasan mengapa Anda tidak bisa mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi. Semua kota besar di dunia tidak dapat mengisolasi diri dari bagian dunia lainnya. Ada banyak sekali orang asing yang bekerja di kota-kota besar di dunia, termasuk kota paling maju, New York. Bahkan, jika bukan karena China, Hong Kong tidak akan begitu makmur. Ketika Hong Kong mengalami krisis keuangan di tahun-tahun mendatang, Chinalah yang membantu. Jika tidak, Hong Kong akan tamat. Saat itulah warga Hong Kong mulai menghadapi kenyataan dan terus bekerja keras. Sebagian besar orang yang cakap telah pergi bekerja di Cina. Mereka menyadari bahwa China tidak seperti yang mereka bayangkan. Bahkan ada lebih banyak peluang di China dibandingkan dengan Hong Kong. Feng Yu menggelengkan kepalanya dan melanjutkan pencariannya untuk kelasnya. Jika dia masih tidak dapat menemukan jalannya, dia akan menelepon Fu Guangwei. Feng Yu bertanya kepada beberapa siswa. Tetapi ketika mereka mendengar aksen Feng Yu, mereka semua menolak untuk berbicara dengannya. Feng Yu tidak punya pilihan selain menggunakan bahasa Inggris untuk menanyakan arah. Hanya ketika dia menggunakan bahasa Inggris, orang-orang akan memberitahu dia arah. Dr. Smith, saya Feng Yu, siswa pertukaran dari Universitas Beijing. Saya tidak tahu di mana kelas saya diadakan. Feng Yu berkata dengan malu. Sial, Fu Guangzheng itu benar-benar tidak bisa diandalkan. Feng Yu tidak memperhatikan bahwa jadwalnya hanya menyatakan waktu dan mata pelajaran. Ruang kelas tidak ditunjukkan di dalamnya. Kamu adalah Feng Yu. Anda harus berada di kelas saat ini. Ini adalah jadwal rincian kursus Anda, kata Dr. Smith dengan nada tidak senang. Saya telah melapor ke universitas kemarin, tetapi tidak ada yang memberi saya jadwal terperinci ini. Feng Yu menjelaskan. Ke kelasmu dulu. Kita bisa membicarakan ini lain kali. Dr. Smith adalah dosen eksternal di Fakultas Bisnis. Ia mendapatkan gelar doktor di bidang ekonomi dari University of Oxford di Inggris. Dia orang Hong Kong, tapi dia suka orang memanggilnya Dr. Smith. Bahkan papan nama di mejanya ditulis dalam bahasa Inggris. Dr. Smith sangat tidak senang dengan Feng Yu. Ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi Feng Yu untuk datang ke Universitas Hong Kong dan dia tidak tahu bagaimana menghargainya. Apa yang akan terjadi pada Hong Kong setelah dikembalikan ke China? Lihatlah sikap orang-orang daratan ini. Bagaimana mungkin seorang siswa tidak tahu bahwa dia tidak memiliki jadwal yang terperinci? Untungnya itu akan menjadi satu negara dua sistem. Jika tidak, Hong Kong akan tamat. Feng Yu tahu bahwa para dosen di Fakultas Bisnis tidak menyukainya dan dia pergi. Jika Dr. Smith tidak memintanya untuk ke kelas dulu, Feng Yu akan berpikir bahwa dia adalah dosen yang tidak bertanggung jawab. Feng Yu benar-benar ingin bertanya kepada Dr. Smith mengapa dia memandang rendah orang daratan. Kelas pertama telah berakhir pada saat Feng Yu mencapai kelas. Ada kelas kedua di ruangan yang sama, dan Feng Yu pergi untuk duduk di kursi kosong. Hai, saya Feng Yu. Bolehkah saya bertanya di mana dosen itu berhenti? Feng Yu bertanya pada siswa di sampingnya. Kamu dari Cina? Feng Yu mengerutkan kening. Ya, apa ada yang salah? Pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar. Oh. Siswa itu mengatakan itu dan mulai mengemasi tasnya dan pindah ke kursi lain. WTF. Ini membuatku kesal. Apa yang salah dengan saya menjadi orang Cina?
Apakah saya menyinggung Anda? Diskriminasi. Feng Yu marah. Dia segera mengambil tasnya dan pindah ke kursi di samping siswa itu. Tinggal jauh dari saya. Bagaimana jika aku menolak? Feng Yu mengangkat alisnya. Mengapa? Anda berani memukul saya? Saya 1,8 meter, dan Anda bahkan tidak 1,7 meter. Kamu juga kurus seperti tusuk gigi. Kau pikir aku takut padamu? Kalian semua orang daratan tidak berbudaya. Kau sama seperti pria yang kutemui 2 hari lalu. Gaya lama, kata siswa itu dan menjentikkan rambutnya. Persetan denganmu. Apa yang salah dengan memiliki rambut pendek? Gaya lama. Rambut panjang seperti milikmu modis. Siapa yang menetapkan aturan ini? Saya suka menjaga rambut saya pendek. Siapa yang kamu sebut tidak berbudaya? Aku menyebutmu tidak berbudaya, orang daratan bodoh. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.